berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-26, untuk regulasi National Club Licensing di Super League itu ada 17 yang granted di National Club Licensing untuk yang Super League. Satu klub gagal mendapatkan lisensi di siklus ini untuk Super League, padahal klub tersebut di Super League, karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi. Saya lupa tadi. Jadi tadi kan Ibu menyebutkan ada 40-an ya, 40-an kriteria penilaian. Itu terbagi menjadi 3 kategori. A itu wajib dipenuhi, B itu adalah harus dipenuhi, kalaupun tidak atau kualitasnya kurang, itu tidak mengurangi lisensi, tapi ada sanksinya, ada catatannya. Kalau C itu adalah best practice, jadi dijalankan oke, kalaupun tidak ada impact apa-apa. Kalau sedikit analogi, wajib, sunnah, sama mubah, jadi itu paling memudahkannya. Nah, untuk lisensi Super League, saya bicara best point of view-nya dari klub yang disebut sekarang ya. Dari 18 klub yang menjalani klub lisensi, ada 17 klub yang granted Super League. Satunya tidak adalah PSBS Biak. Jadi 17-nya teman-teman bisa hitung sendiri kaitan dengan Super League yang nasional. Kalau sudah selesai dikumpulkan nama-nama klubnya ya, sudah tahu sendiri. Itu yang Super League. Nah, lisensi Super League sebetulnya tidak 17 saja yang dapat. Ada hal yang informasi yang baik. Kan kita tadi sampaikan, license Super League ini akan menjadi SIM tiket untuk berkompetisi musim yang akan datang. Maka kita sampaikan juga di awal kepada klub-klub championship. Klub-klub championship, jikalau kalian promosi ke Super League tahun depan, maka kalian harus mengambil license Super League. Jadi kalau mereka misalnya klub X dia ngambil championship doang, tiba-tiba promosi, dia belum tentu bisa promosi karena license yang diambil championship. Nah, itu logika itu tahu ya. Jadi kenapa kita terapkan layer-layer itu. Nah, dari hasil kita ada satu catatan yang memang ini sebuah sekali lagi apresiasi kepada klub championship yang karena mereka memulai dari Juli, dari terus berkembang karena kan mereka punya visi dream untuk untuk promosi. Karena jangan sampai mereka juara, runner up atau peringkat ketiga nggak bisa promosi. Dari catatan kami ada 8 klub championship yang juga meraih lisensi Super League. Nah, kalau kita cek nih, kan kita championship sudah ada Bu. Juaranya Garuda Yaksa, kedua PSS Sleman, Adiaksa. Kalau dari catatan kita tiga-tiganya dapat lisensi Super League. Jadi sebetulnya posisi mereka ya aman. Nah, pertanyaannya berikutnya, yang lain ya memang mereka tidak promosi tapi mereka sudah ambil Super League, ya itu jadi nilai value tersendiri bagi klub tersebut. Saya bisa sebutkan klub PSMS, Persipura Jayapura, Barito Putra, Deltras FC yang memang sangat konsisten setiap tahun 3 tahun beruntun, dan PSPS Pekanbaru yang klub championship yang mendapatkan lisensi Super League. Nah, ada juga klub yang mengambil hanya championship saja, dapat granted, memang tidak kewajiban juga mengambil ke atas, tapi saya pikir ini menjadi fair juga untuk dia berkompetisi di championship musim yang akan datang. Klub Bekasi City FC full granted untuk yang championship, sisanya memang masih ada kekurangan sehingga kita tidak bisa menggrantedkan status klub League Championship tadi. Ada sekitar 11 klub yang tidak kita grantedkan karena masih ada aspek kriteria A yang tidak terpenuhi. Sesuai dengan regulasi, klub-klub yang gagal memenuhi A, kita sampaikan ada konsekuensi
sanksi pengurangan poin. Memang belum akan klub sudah menerima keputusan. Kita tidak akan rilis sekarang, tapi mungkin teman-teman media pada waktunya akan melihat ketika kita merilis musim baru di klasmen bisa ada tim yang memulai dengan minus poin. Jadi itu gambarannya akan ada di 11 belum tentu 11 ya, karena bisa jadi ada klub yang melakukan banding. Saya lupa tadi sampaikan. Ada fase banding. Ada fase banding. Jadi sekali lagi ini baru first instance tadi, tapi klub diberikan masa untuk banding atas keputusan sampai tanggal berapa? Pak fix ada. Jadi nanti ada banding, nanti bisa jadi ada update susulan klub-klub yang tadi tidak menerima. Ada 11 klub yang di championship 22 Mei. Nah, dibanding itu terakhir berarti kita datanya 22 Mei. Kalau pada ada yang banding ada ya, banding. kalau nggak ada yang banding berarti tetap sama So seperti far ini. belum ada. So far karena baru diumumkan kan ya. Nah. Kalau ada yang banding data final 22 Mei. Oke. Ada pertanyaan. Lalu bagaimana yang Liga Nusantara? Mungkin teman-teman bertanya, oh nggak fair dong. Lolos promosi kok nggak lanjut. Nah, Liga I-League juga menjalankan fase tadi disampaikan oleh Bu Esi. Memang ini Liga Nusantara ini kita memang butuh proses dan statusnya juga kemarin adalah Liga Amatir. Meskipun memang pelaksananya kita mengarah kepada profesional. 4 klub semifinalis Liga Nusantara kemarin juga menjalani klub lisensi. Dan dari catatan kita 3-3-nya juga granted ya. Jadi itu catatannya tadi. Jadi kalau bertanya peserta musim yang akan datang dari 9 klub yang 11 klub yang tadi belum granted championship, ada 3 klub terdegradasi ke Liga Nusantara. Jadi ada berapa tuh? 11 kurangi 3, 8 tambah 3 lagi 11. Jadi ada 8 klub yang lama. Nah kita akan nantikan apakah ada yang banding atau tidak. Nah jumlahnya bisa menyusut. Nah jadi itu ya. Di Super League 17 klub yang berdasarkan klubnya ada 17 klub Super League, tapi plus 8 klub championship dia sudah dapat lisensi Super League. Artinya memang mereka menaikkan standarnya. Kita apresiasi. Tapi juga kita apresiasi juga bagi klub yang hanya mengambil championship, tapi toh itu juga memang tiket untuk kompetisi yang akan datang. Yang sisanya ya sekali lagi sebuah proses ini mungkin teman-teman sebetulnya dulu kita selalu ditantang klub yang berpartisipasi nggak dapat lisensi kok boleh kompetisi. Ya, sekali lagi ini transisi. Paling ini hukuman yang memang sanksi yang memang tetap berat hitungannya. Kita mencoba mendevelop juga beberapa teman-teman yang memang masih belum bisa mendapatkan full granted untuk klub lisensi. Nah itu nasional ya. Tadi saya bicara bagaimana dengan AFC. Nah di AFC sekali lagi ada 2 hal. Pertama, klub mengambil lisensi AFC karena yakin dia akan masuk 2 besar, 3 besar, sehingga menjadi syarat berkompetisi di AFC musim yang akan datang. Yang kedua, memang menjadikan klub lisensi ini sebagai tools untuk menaikkan, mengupgrade diri. Karena kan 5 aspek tadi Bu Esi sudah sampaikan. Aspek infrastrukturnya, aspek sportingnya, finance-nya, legalnya, personalnya, adminnya, SDM-nya, maka ingin naikkan. Nah, kemarin musim ini ada penambahan klub yang mendapatkan lisensi ACL secara full granted. Ada kalau yang musim lalu kan ada 6 yang full, tapi catatan kita sekarang ada 8 klub yang full granted untuk yang ACL, AFC. Ada 8 lagi yang memang granted license, tapi sekali lagi catatannya bukan berarti nggak granted ya, tapi klub-klub ini hanya minor saja. Tadi kan memang mereka satu, kebetulan kalau saya cek 3 besar sekarang nih ya, klub yang full granted: PSM Makassar, Persebaya Surabaya, Borneo FC, Persita Tangerang, Dewa United FC, Persik Kediri, Persib Bandung, dan Persija Jakarta. 3 klub teratas yang berpotensi main di Asia, alhamdulillah sudah aman. Artinya memang klub yang lain tetap kita apresiasi, mereka menaikkan diri. Klub-klub yang juga granted, tapi tadi kualifikasinya kalau pelatih fisik dan goalkeeper masih bisa
sesuai dengan standar di Super League, tapi memang belum. Jadi kita tidak melihat sebagai sesuatu. Poinnya adalah toh mereka juga tidak main di sana, tetapi positifnya mereka ingin menaikkan standarnya, tidak hanya untuk yang paling nasional Super League. Ada Bali United, ada Bayangkara Presisi FC, ada Arema FC, Semen Padang FC, Madura United FC, Persis Solo, Malut United, dan juga Persija Jepara. PSBS dia memang tidak maju. PSIM hanya di Super League, makanya tadi belum selesai. Nggak salah, kan saya bilang yang penting untuk peserta musim depan kan Super League-nya dia ambil dan dia granted, ya kan? ACL tadi saya bilang ada dua hal, kalau dia memang yakin akan lolos atau dia mau menaikkan sendiri, nggak salah juga. Atau dia Super League pun juga bedanya tipis saja, kualifikasi pelatih misalnya sesuai dengan regulasi kita. Secara yang lain-lainnya hampir sama. Dan satu catatan lagi, klub licensing cycle ini kita integrasikan juga dengan pelaksanaan kompetisi yang akan datang, sehingga tadi bicara akurasi data dulu, karena siklus klub licensing hanya untuk tampil di AFC, sehingga teman-teman bisa mencatat ada beberapa klub yang mendaftarkan stadion yang mereka tidak mainkan, tapi karena memenuhi standar didaftarkanlah yang lain. Nah, kita tidak bisa lagi seperti itu di musim ini, sehingga klub-klub yang mendaftarkan secara legal ya domisilinya dan stadionnya itu adalah yang akan digunakan di musim yang akan datang. Jadi nggak ada lagi di daftarnya, misalnya PSM, sehingga saya dulu pernah ya daftar di Bogor, pernah main di Madia, karena waktu itu untuk di AFC Matu Angin masih belum. Nah, kalau di AFC memang bisa, tapi di Super League itu tidak bisa. Jadi apa yang didaftarkan itulah yang akan dimainkan, sehingga masih ada catatan. Sekali lagi, ada beberapa yang sifatnya komitmen sampai kompetisi nanti. Super League akan dimulai di bulan, insya Allah bulan September. Bulan Agustus, jika ada beberapa standar yang komitmen tidak terpenuhi, bisa saja sanksi itu berlaku. Misalnya soal stadion tidak bermain di tempatnya, atau lots-nya tidak terpenuhi sampai sesuai komitmen. Nah, itu sudah jadi catatan, dan kita tentu dari ADIK sebagai operator yang menjalankan sesuai regulasi yang ada juga akan menyampaikan update menjelang kompetisi nanti untuk beberapa yang kaitan dengan infrastruktur tadi. Misalnya ada yang sampai atau tiba-tiba berubah tidak sesuai, bisa jadi ada ekses. Jadi itu sebagai bagian kita untuk memastikan, karena kan ini juga diminta oleh publik sepak bola kaitan bagaimana membuat ini lebih baik. Dan tentunya dalam beberapa perjalanan ini tidak mudah memang, sekali lagi transformasi perubahan yang lebih baik membutuhkan sebuah pengorbanan dan lain-lain, tidak mudah, tapi sekali lagi kita mencoba terus bertransformasi lebih baik. Tentu saja belum sempurna, tapi step by step kita coba jalankan juga aplikasi atau juga best practice yang ada di FIFA dan AFC. Mungkin masih ada pertanyaan beberapa hal, tapi sekali lagi mohon dilihat sebagai spirit kita menjadikan ini bagian dari perbaikan menuju kompetisi yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.